pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-95. Dan di hari yang ke-95 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 2 Samuel, pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 2 Samuel pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Pada kitab Samuel pasal 22 dengan judul perikop nyanyian syukur Daud. Jadi pada perikop ini diceritakan setelah Raja Daud ini dibebaskan oleh Tuhan dari cengkraman Saul beserta dengan cengkraman para lawan-lawan atau para musuh-musuhnya, maka Daud ini membuat satu buah nyanyian yang ia nyanyikan. Kebetulan nyanyian cukup panjang, ini ada satu pasal, dan kalau saya resume agak susah. Oleh karena itu, khusus untuk pasal 22 ini, saya bacakan kepada teman-teman secara utuh. Nyanyian syukur Daud. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah melilit aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menenggukan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondok baginya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan napas dari hidungnya, yang menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir, yang melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tapi Tuhan adalah sandaranku, yang membawa keluar ke tempat lapang, yang menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, yang membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dalam ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadap gerombolan, dengan Allahku aku berani melampati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, Dialah menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa tidak aku kenal menjadi hambaku. Orang-orang asing
tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari penindas. Sebab itu aku menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu, yang mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasihnya kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Kemudian di pasal 23 dengan judul perikop perkataan Daud yang terakhir. Dan pada perikop ini juga masih sama, isinya itu kayak sajak pujian atau kayak mazmur kepada Tuhan. Saya baca ya teman-teman. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Dia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semua seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Dan masih di pasal 23 kita lanjutkan dengan judul perikop pahlawan-pahlawan Daud. Pada perikop ini diceritakan daftar pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang gagah perkasa yang mengiringi Daud. Jadi ada 3 orang yang paling utama yang disebut dengan triwira. Yang pertama adalah Isyabal, orang Hakmoni. Isyabal ini pernah melawan 800 orang yang tertikam mati pada satu buah peperangan. Dan yang kedua adalah Eleazar anak Dodo. Eleazar anak Dodo ini dalam satu buah pertempuran pernah mengalahkan sendirian 800 orang Filistin. Jadi waktu itu orang Israel sudah mundur, tapi Eleazar anak Dodo ini berperang melawan sehingga menewaskan ada 800 orang-orang Filistin sampai tangannya kejang sehingga pedang yang dipakai itu menempel di tangannya. Dan orang-orang Israel berbalik datang hanya untuk menjarah saja. Bayangin, jadi musuh-musuh sudah dikalahkan semuanya. Terus yang ketiga adalah Sama anak Age. Sama anak Age ini adalah seorang yang gagah perkasa. Dia juga pernah berperang di satu buah lahan di mana banyak kacang merah di sana, dan waktu itu orang-orang Israel telah mundur semuanya. Tetapi Sama anak Age ini tetap berjuang sendirian melawan orang Filistin sehingga orang Filistin mengalami kekalahan besar dan memberikan kemenangan bagi orang Israel. Jadi itu dia triwira atau 3 orang yang paling termasyhur dari antara pasukan-pasukan yang ada di Israel. Dan setelah itu diceritakan pada suatu waktu ketika orang Israel berhadapan dengan orang Filistin, dan orang Israel ini harus mengungsi ke daerah Gua Adulam, sedangkan Bethlehem sendiri jatuh ke dalam tangan orang Filistin. Maka diceritakan pada waktu itu ada keinginan yang timbul dalam hati Daud untuk menikmati air dari perigi yang ada di Bethlehem. Oleh karena itu Daud ini berkata, sekiranya ada orang yang menimbakan air ke perigi yang di Bethlehem dan memberikannya kepadaku, itu sangat menyenangkan. Dan ketika mendengar hal ini, 3 orang daripada 37 perwira-perwira yang ada di antara orang Israel ini pergi untuk menimba air dari perigi Bethlehem dengan menerobos pasukan orang Filistin. Dan ketika air itu diberikan kepada Raja Daud tidak berani meminumnya karena Raja Daud menganggap bahwa air tersebut setara dengan darah orang-orang itu. Oleh karena itu Daud ini mencurahkan air tersebut sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dan inilah dia 37 daftar para pahlawan-pahlawan atau perwira-perwira gagah perkasa yang dimiliki oleh Daud. Yang pertama adalah Abisai, adik Yoab, anak Zeruya. Dia ini adalah pemimpin kepala 30 perwira, tetapi dia tidak mampu menandingi kebesaran daripada triwira yang tadi itu. Kemudian ada Benaya bin Yodaya dari Kabzel. Dia ini paling dihormati daripada 30 perwira yang dimiliki oleh Daud. Tetapi tetap saja Abzel ini tidak bisa menyaingi kebesaran daripada triwira yang
tadi. Dan Benaya bin Yodaya ini juga menjadi kepala pengawal daripada Daud. Di pasal-pasal sebelumnya disebut sebagai kepala orang Pleti dan kepala orang Kreti. Kemudian ada Asael adik Yoab, kemudian ada Elhanan bin Dodo, kemudian Horedika orang Harod, Heles orang Palti, Ira orang Tekoa, Abejer orang Anatot, Mebuah orang Husa, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netorai, Heleb orang Netora, Hai orang Gibai, Binea orang Pidaron, Hide dari lembah Gas, Abialbon orang Bet Aram, Asmawet orang Bahurim, Elihaba orang Saalbon, Yasian orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahzbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Esrai orang Karmel, Perai orang Arbi, Igal bin Natan dari Zoba, Bani orang Gad, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Jeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, dan Uria orang Het. Semuanya berjumlah 37 orang. Jadi itulah orang-orang gagah perkasa atau perwira-perwira yang ada di sekeliling Daud. Kemudian kita lanjutkan di pasal 24 dengan judul perikop pendaftaran dan hukuman. Pada perikop ini diceritakan bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Oleh karena itu, Tuhan ini membujuk Daud untuk mengadakan pendaftaran atau mengadakan sensus untuk seluruh orang Israel. Dan Daud ini memerintahkan kepada Yoab dan tentara-tentaranya untuk mengadakan sensus mengelilingi wilayah Israel. Dan Yoab ini berkata bahwa terpujilah Tuhan dan kiranya Tuhan menambahi 100 kali lipat jumlah yang ada dari sekarang ini. Tapi Yoab ini bertanya, mengapa Raja melakukan hal itu? Apakah gunanya? Tetapi sekali lagi Daud ini berkeras, dan karena berkeras makanya Yoab ini tetap berangkat bersama dengan orang-orangnya. Dan Yoab ini pergi mengelilingi seluruh orang Israel untuk mengadakan sensus. Dan setelah 9 bulan 20 hari lamanya, Yoab ini beserta dengan para orang-orangnya akhirnya kembali ke ibu kota, ke Yerusalem. Dan daripada hasil sensus ini didapati bahwa orang Israel yang sanggup untuk berperang itu ada 800.000 orang, dan orang Yehuda yang sanggup berperang itu ada 500.000 orang. Dan setelah menerima laporan sensus ini, Raja Daud tiba-tiba menjadi gelisah dan dia menjadi takut. Oleh karena itu dia minta ampun kepada Tuhan karena dia telah melakukan kesalahan, dan dia mengakui ia telah membuat sebuah tindakan bodoh. Dan pada hari itu Tuhan mengutus Nabi Gad untuk datang menghadap Daud untuk memberikan pilihan hukuman yang harus diterima oleh Daud. Pilihan hukuman yang pertama adalah akan terjadi 3 tahun kelaparan atas Israel. Dan hukuman yang kedua, Daud ini nanti akan berhadapan dengan lawan dan melarikan diri dari lawan selama 3 bulan lamanya. Dan hukuman yang ketiga, akan ada 3 hari penyakit sampar atas Israel. Dan setelah menerima pilihan ini, Daud mengatakan kepada Gad, daripada kita jatuh ke dalam tangan manusia, lebih baik kita jatuh ke dalam penghukuman Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar dan panjang kasih. Oleh karena itu Daud ini memutuskan untuk menerima opsi yang ketiga, yaitu terjadi 3 hari penyakit sampar atau 3 hari wabah atas orang Israel. Dan akhirnya Tuhan menulahi orang Israel ini, sehingga terjadilah pada waktu itu korban 70.000 orang mati dari antara orang Israel. Dan ketika ini terjadi, Daud ini mengeluh kepada Tuhan dan mengatakan, aku memang bersalah Tuhan, tapi orang-orang Israel ini apakah salahnya mereka? Daripada engkau menghukum mereka, orang-orang yang tidak bersalah, lebih baik penghukuman itu ditimpakan kepada aku dan kepada keluargaku. Dan mendengar hal ini, Tuhan akhirnya menghentikan tulah yang ditimpakan atas orang Israel. Dan waktu itu Tuhan memerintahkan kepada malaikat yang memberikan maut itu di pengirikan Aranua untuk berhenti. Kemudian masih ada pasal 24 dengan judul perikop Mesbah didirikan di Yerusalem. Pada perikop ini diceritakan bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Gad, supaya Nabi Gad ini memberitahukan kepada Daud supaya Daud ini mendirikan mesbah di pengirikan Aranua. Oleh karena itu Daud ini pergi kepada pengirikan para Aranua, dan Aranua waktu itu sedang ada di pengirikan tersebut, dan bertanya kepada raja apa gerangan sehingga datang kemari. Dan Daud mengatakan bahwa ia ingin membeli tanah tersebut dan mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan. Oleh karena itu Aranua mengatakan, ambil saja tuanku raja tanah ini, dan juga di situ ada lembu-lembu yang
tuanku raja bisa persembahkan sebagai persembahan bagi Tuhan. Tetapi Raja Daud tidak mau mengambil sesuatu secara cuma-cuma kalau itu berhubungan dengan pemberian kepada Tuhan. Oleh karena itu Daud ini membayar 70 shikal uang perak dan memberikannya kepada Araunah. Kemudian mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan juga mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di atas mezbah tersebut. Dan dengan demikian berhentilah tulah itu yang menimpa orang Israel. So, itulah dia Bible summary untuk kitab 2 Samuel pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini pada video berikutnya.